Halo semua, di video kali ini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah kalkulus integral. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan saya Putu Pratnya Indirayanti dengan NIM 19130110064 dari kelas 2A Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Ganesha. Materi yang akan saya jelaskan mengenai integral tak wajar dengan integran tak terhingga. Sebelum masuk ke materi inti, apa sih itu integral tak wajar? Nah, pada integral tentu sudah dijelaskan bahwa terdapat dua syarat agar dapat disebut integral tentu, yaitu yang pertama, memiliki batas tertentu pada selang tertutup A, B dengan A dan B adalah konstanta. Yang kedua, memiliki fungsi terbatas yaitu fx. Bentuk umum dari integral tentu menurut dua syarat tadi yaitu integral fx dx dengan batas A sampai B sama dengan fx dengan batas A sampai B. Fx di sini adalah hasil dari integral fungsi fx sama dengan fb dikurangi fa. A dan B di sini tinggal disubstitusikan batas atas dan batas bawah dari integral tersebut. Langsung saja ke contoh soalnya. Integral 3x kuadrat min 15x min 18 dx dengan batas 0 sampai 2 sama dengan 3/3 x pangkat 3 min 15/2 x kuadrat dikurangi 18x dengan batas 0 sampai 2. Kita dapatkan hasil tersebut dengan rumus integral. Lalu, tinggal disubstitusikan saja batas atas dan batas bawah, sehingga didapat minus 58. Kembali ke syarat integral tentu, apabila ada salah satu syarat tersebut yang tidak terpenuhi, atau salah satu saja yang terpenuhi, maka disebut integral tak wajar. Langsung saja ke contoh soal integral tak wajar. Integral 1/x dx dengan batas 0 sampai 1. Soal tersebut tidak bisa diselesaikan dengan teorema integral tentu karena integran fx sama dengan 1/x tidak kontinu di batas bawah, yaitu di x sama dengan 0. Selanjutnya, integral tak wajar dapat dibagi menjadi dua, yaitu integral tak wajar dengan batas pengintegralan tak terhingga dan integral tak wajar dengan integran tak terhingga. Secara khusus, saya akan membahas mengenai integral tak wajar dengan integran tak terhingga. Integran tak terhingga dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pertama, integran yang tak terhingga pada suatu titik ujung, dan yang kedua, integran yang tak terhingga pada suatu titik interior. Integran tak terhingga pada suatu titik ujung dibagi lagi menjadi dua, yaitu pertama, fx kontinu di setengah selang tertutup A, B dan tidak kontinu di x sama dengan b, dan yang kedua, fx kontinu di setengah selang terbuka A, B dan tidak kontinu di x sama dengan a. Dan bentuk dari integran yang tak terhingga pada suatu titik interior adalah fx kontinu di setengah selang tertutup A, C dan di setengah selang terbuka C, B. Lebih detailnya, saya akan menjelaskan mengenai fx kontinu di setengah selang tertutup A, B dan tidak kontinu di x sama dengan b. Misalnya, ada fx yang tidak kontinu di x sama dengan b, maka sesuai dengan syarat dan definisi integral tentu,
integran harus ditunjukkan kontinu di X sama dengan B min epsilon, dengan epsilon mendekati 0 dari kanan. Sehingga integral fx dx dengan batas A sampai B sama dengan limit integral fx dx dengan batas A sampai B min epsilon dengan epsilon mendekati 0 dari kanan. Nah, karena batas atasnya X sama dengan B min epsilon, kita bisa ganti menjadi T dengan T mendekati B dari kiri. Kenapa B dari kiri? Karena sesuai pada selangnya, yaitu setengah selang tertutup A, B. Artinya, tidak ada yang lebih besar dari B. Sehingga dapat ditulis integral fx dx dengan batas A sampai B sama dengan limit integral fx dx dengan batas A sampai T dengan T mendekati B dari kiri. Menurut definisi 1, misalkan f kontinu pada setengah selang tertutup A, B dan andaikan bahwa limit mutlak fx dengan x mendekati B dari kiri sama dengan tak hingga, maka integral fx dx dengan batas A sampai B sama dengan limit integral fx dx dengan batas A sampai T dengan T mendekati B dari kiri. Asalkan limit ini ada dan terhingga, maka dikatakan integran fx tersebut konvergen. Jika tidak demikian, dikatakan divergen. Lanjut ke contoh soal yang pertama, integral 1 per akar 3 min x dx dengan batas 0 sampai 3. Selidiki apakah integran tersebut konvergen atau divergen. Pertama-tama, kita cari terlebih dahulu hasil dari integral 1 per akar 3 min x dx. Misalkan, U sama dengan 3 min x. Lalu kita cari turunannya dari ruas kiri dan ruas kanan sehingga didapat du sama dengan min dx. Lalu kita sama-sama kalikan min di kedua ruas, jadi hasilnya dx sama dengan min du. Karena kita sudah memisalkan u sama dengan 3 min x, kita bisa tuliskan min integral u pangkat min setengah du sama dengan min 2 u pangkat setengah. Jadi, integral 1 per akar 3 min x dx sama dengan min 2 akar 3 min x. U tersebut kita bisa ganti dengan 3 min x. Untuk mengetahui integran tersebut konvergen atau divergen, terdapat dua cara. Cara yang pertama, kita tunjukkan bahwa integran tersebut kontinu di x sama dengan 3 min epsilon. Sehingga integral 1 per akar 3 min x dx dengan batas 0 sampai 3 sama dengan limit integral 1 per akar 3 min x dx dengan batas 0 sampai 3 min epsilon dengan epsilon menuju 0 dari kanan. Karena di awal kita sudah mencari integral 1 per akar 3 min x dx, maka dapat kita tuliskan sama dengan limit min 2 akar 3 min x dengan batas 0 sampai 3 min epsilon dengan epsilon mendekati 0 dari kanan. Kemudian, substitusi batas atas dan batas bawah. Setelah mensubstitusi, kurangkanlah batas atas dengan batas bawah. Kemudian didapat integral 1
per akar 3 min X dx dengan batas 0 sampai 3 sama dengan limit min 2 akar epsilon dikurangi min 2 akar 3 dengan epsilon mendekati 0 dari kanan. Kemudian kita keluarkan min 2 sehingga dapat ditulis min 2 limit akar epsilon dikurangi akar 3 dengan epsilon mendekati 0 dari kanan. Untuk nilai limit akar epsilon dengan epsilon mendekati 0 adalah 0. Sedangkan untuk nilai limit min akar 3 dengan epsilon mendekati 0 dari kanan akan menghasilkan min akar 3. Sehingga dapat ditulis integral 1 per akar 3 min X dx dengan batas 0 sampai 3 sama dengan min 2 dikalikan 0 dikurangi akar 3 sama dengan 2 akar 3. Karena limit tersebut ada, maka integran tersebut berarti konvergen. Untuk cara yang kedua, kita misalkan dengan T untuk batas yang tidak kontinu. Maka, integral 1 per akar 3 min X dx dengan batas 0 sampai 3 sama dengan limit integral 1 per akar 3 min X dx dengan batas 0 sampai T dengan T mendekati 3 dari kiri. Sama seperti cara yang pertama, kita substitusi hasil integral 1 per akar 3 min X dx, kemudian didapat integral 1 per akar 3 min X dx dengan batas 0 sampai 3 sama dengan limit min 2 akar 3 min X dengan batas 0 sampai T dengan T mendekati 3 dari kiri. Kemudian, substitusi batas atas dan batas bawah. Lalu, kurangkan batas atas dengan batas bawah, sehingga didapat min 2 limit akar 3 min T dikurangi akar 3 dengan T mendekati 3 dari kiri. Kemudian, kita cari hasil dari limit akar 3 min T dikurangi akar 3 dengan T mendekati 3 dari kiri. Sehingga didapat min 2 dikalikan 0 dikurangi akar 3. Sehingga hasilnya menjadi 2 akar 3. Karena limitnya ada, berarti integran tersebut konvergen. Berikutnya, contoh soal yang kedua, integral 1 per akar 1 min X kuadrat dx dengan batas 0 sampai 1. Selidiki apakah integran tersebut konvergen atau divergen. Sama seperti soal sebelumnya, pertama kita cari hasil dari integral 1 per akar 1 min X kuadrat dx. Nah, untuk mencari integral tersebut, menurut bentuk-bentuk integral baku, terdapat 3 bentuk yang mirip seperti soal di atas, yaitu yang pertama, integral 1 per akar A kuadrat min U kuadrat du sama dengan antisin U per A plus C. Yang kedua, integral 1 per U dikalikan akar U kuadrat min A kuadrat du sama dengan 1 per A antisekan mutlak U per A plus C. Dan yang terakhir, integral 1 per A kuadrat plus U kuadrat du sama dengan 1 per A antitan U per A plus C. Yang akan kita gunakan yaitu integral 1 per akar A kuadrat min U kuadrat du sama dengan antisin U per A plus C dengan A konstanta dan U variabel. Kemudian kita dapatkan integral 1 per akar 1 min X kuadrat dx sama dengan antisin
X per 1 plus C sama dengan anti-sin X plus C. Kemudian kita selidiki apakah integran tersebut konvergen atau divergen. Karena fx tidak kontinu di X sama dengan 1, sehingga integral 1 per akar 1 min X kuadrat dx dengan batas 0 sampai 1 sama dengan limit integral 1 per akar 1 min X kuadrat dx dengan batas 0 sampai 1 min epsilon dengan epsilon mendekati 0 dari kanan. Karena di awal kita sudah mencari integral 1 per akar 1 min X kuadrat dx, dapat kita tuliskan integral 1 per akar 1 min X kuadrat dx dengan batas 0 sampai 1 sama dengan limit anti-sin X dengan batas 0 sampai 1 min epsilon dengan epsilon mendekati 0 dari kanan. Kemudian, substitusi batas atas dan batas bawah. Setelah mensubstitusi, kurangkanlah batas atas dengan batas bawah. Kemudian didapat integral 1 per akar 1 min X kuadrat dx dengan batas 0 sampai 1 sama dengan limit anti-sin 1 min epsilon dikurangi anti-sin 0 dengan epsilon mendekati 0 dari kanan. Untuk nilai limit anti-sin 1 min epsilon dengan epsilon mendekati 0 dari kanan adalah anti-sin 1. Sedangkan untuk nilai limit min anti-sin 0 dengan epsilon mendekati 0 dari kanan adalah min anti-sin 0, sehingga dapat ditulis anti-sin 1 dikurangi anti-sin 0 sama dengan V per 2 dikurangi 0 sama dengan V per 2. Karena limitnya ada, ini berarti integran tersebut konvergen. Soal selanjutnya yaitu integral 1 per 2 min X pangkat 3 per 2 dx dengan batas 0 sampai 2. Sama seperti soal sebelumnya, pertama kita cari integral 1 per 2 min X pangkat 3 per 2 dx. Misalkan U sama dengan 2 min X. Turunkan kedua ruas menjadi du sama dengan min dx. Kemudian kalikan kedua ruas dengan min sehingga dx sama dengan min du. Sehingga integral U pangkat min 3 per 2 sama dengan 1 per min 3 per 2 plus 1 U pangkat min 3 per 2 plus 1 sama dengan min 2 U pangkat min setengah sama dengan min 2 per akar 2 min X. Di awal kita sudah mencari integral 1 per 2 min X pangkat 3 per 2, sehingga dapat kita tulis sama dengan limit min 2 per akar 2 min X dengan batas 0 sampai T dengan T mendekati 2 dari kiri. Lalu, substitusikan batas atas dan batas bawah. Setelah itu, kurangkanlah batas atas dan batas bawah. Sehingga menjadi limit min 2 per akar 2 min T dikurangi min 2 per akar 2 min 0 dengan T mendekati 2 dari kiri. Jadi, untuk nilai integral 1 per 2 min X pangkat 3 per 2 dx dengan batas 0 sampai 2 sama dengan tak hingga. Kenapa hasilnya bisa tak hingga? Karena nilai limit min 2 per akar 2 min T dengan T mendekati 2 dari kiri adalah tak hingga, sehingga hasil tersebut menjadi tak hingga. Nah, karena hasilnya tak hingga, integran tersebut berarti divergen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.